Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Tidak ada orang yang berteriak kelelahan. Bab 726. Hal yang dilakukan oleh Orila bukan dilakukannya demi rakyat. Hatinya tidaklah sebijaksana itu. Semua yang dilakukannya hari ini hanyalah untuk Abang Hanselnya seorang. Jika Abang Hanselnya tidak berada di sini, seandainya ada 10 kereta api juga tidak akan bisa membawanya hingga kemari. Tetapi Abang Hanselnya malah berkata, jika dia datang hanya untuk membuat keributan dan bermain. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sedang membuat keributan dan bermain? Dia baru saja berkata jika dirinya jauh lebih hebat dibandingkan apa yang dia pikirkan. Sekarang dia sudah berkata jika dia membuat keributan dan bermain. Apakah perkataannya barusan yang memujinya? Apakah hanya untuk menipunya? Aku tidak akan pergi. Siapa juga yang akan pergi denganmu? Dia menatapnya dengan marah, memutarkan badannya dan berlari, bergabung dengan timnya. Meskipun sudah bergabung kembali dengan timnya, tetapi pandangan matanya tetap berada di tubuh Abang Hanselnya. Dia bahkan sudah membuatnya berasa sedih. Mengapa dia harus mengkhawatirkannya? Dia seharusnya marah kepadanya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa marah kepadanya. Dia sudah pergi, hatinya juga mengikuti dia pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Dia baru saja berumur 18 tahun. Tidak benar. Mulai dari dia berumur 4 tahun, semua hatinya hanya terdapat nama Abang Hanselnya seorang. Hal seperti ini tidaklah benar. Dia tidak bisa seperti anak muda lainnya berpacaran beberapa kali, menikmati rasanya jatuh cinta pertama kali, tetapi hatinya sudah diikat mati. Babi imut, cepatlah persiapkan alkohol. Bon Cabai dan Little Prince, kalian berdua bantulah aku membawa dia ke atas tempat tidur dan membaringkannya. Yaya tiba-tiba masuk ke dalam tenda. Di punggungnya terdapat seseorang yang sedang terluka parah. Seseorang yang terluka adalah seorang pemuda yang berperawakan tinggi. Yaya pada dasarnya bertubuh kurus dan lelaki itu memiliki tubuh yang sangat besar. Pada saat menekan tubuh Yaya sudah hampir dibuatnya kewalahan. Melihat keadaan tersebut, Orila dengan cepat berjalan dan menopang lelaki yang berada di atas tubuh Yaya. Kakak Yaya, bagaimana bisa seperti ini? Yaya, hal apa lagi yang sedang terjadi? Little Prince dan Bon Cabai segera datang dan membantu. Pada saat Bon Cabai melihat luka di kaki kiri pasien, dia sudah hampir merasa ingin muntah. Tetapi kali ini dia sudah bisa menahannya, mengontrol kondisinya. Di bawah bantuan semua orang, pada akhirnya bisa menurunkan lelaki yang berada di atas punggung Yaya dan menaruhnya di ruang operasi sementara. Yaya mendapatkan pembebasan, menghembuskan napas dalamnya. Setelah merasa baikan barulah dia berkata, baru saja di sana terdapat satu gedung lagi yang runtuh, menimpa para penyelamat yang berada di sana, dan terdapat beberapa orang yang terluka, dan staf medis pun tidaklah cukup. Suara tembakan tadi adalah suara bangunan yang runtuh. Apakah sekarang masih berbahaya? Apakah kamu ada melihat presiden dan yang lainnya? Orila ingin segera berlari ke sana dan melihat keadaan. Tetapi dia juga tidak melakukan hal tersebut. Pada saat menghadapi kesulitan seperti ini, dia harus bersikap lebih tenang. Karena tidak tahu bagaimana keadaannya di seberang sana,
Abang Hanselnya juga tidak mengizinkannya mengikutinya. Jika dia mengikutinya ke sana, jika seandainya dia terkena suatu masalah, dia akan terganggu karena harus menjaganya. Niat baik Abang Hanselnya, Orila bisa dikatakan mengerti. Memikirkannya, hidungnya menjadi masam. Air matanya tanpa bisa ditahannya mengalir dari kedua bola matanya. Orila membalikkan tubuhnya, menggunakan tangannya menghapus air matanya. Sama sekali tidak boleh membiarkan orang lain melihatnya sedang menangis diam-diam. Setelah menghapus bersih air matanya, Orila menghembuskan dalam napasnya, menenangkan dirinya. Dalam keadaan seperti ini, dia seharusnya membantu menyelamatkan orang, bukannya merasa sedih seperti ini. Pada saat dia sudah berpikiran terbungkam, dia dengan cepat mengambil peralatan yang dibutuhkan untuk mengobati luka orang-orang. "Kakak Yaya, aku sudah menyiapkan alat disinfeksi. Babi Imut, kamu tinggallah di sini dan merawat orang yang terluka. Membantu aku membersihkan lukanya. Kami akan membantu mencari orang yang terluka lainnya," Yaya berkata. Tetapi pada saat dia melihat keadaan yang terluka, dia kembali merasa khawatir. "Babi Imut, apakah kamu bisa merawatnya?" Daging di kaki kiri laki-laki itu sudah tercerai-berai. Darah dan dagingnya tergantung di atas tulangnya. Melihatnya saja sudah membuat orang merasa jijik dan merasa ingin muntah. Bon Cabai menatapnya dan dengan segera mengalihkan perhatiannya. Tidak berani lagi menatapnya. Maka dari itu, Yaya baru bisa bertanya mengenai hal ini. "Kakak Yaya, kalian pergilah mencari orang. Masalah di sini serahkan saja kepadaku." Dalam keadaan yang begitu menjijikkan seperti ini, Orila bahkan masih bisa menahannya. Keadaan seperti ini sudah dia jumpai selama 2 hari ini. Dia juga tidak memberikan reaksi sebesar pertama kali dia melihat hal seperti ini. "Baiklah, keadaan di sini aku akan menyerahkannya kepadamu. Kami akan membantu mencari orang yang terluka." Yaya menganggukkan kepalanya terhadap Babi Imut. Dia masih bisa merasa lebih tenang. "Kakak Yaya, kalian harus perhatikan keselamatanmu. Pada saat menyelamatkan orang, kamu juga jangan lupa memperhatikan diri sendiri." Perkataan ini bukan hanya ditujukan kepada mereka bertiga, tetapi juga ingin ditujukan kepada Abang Hanselnya yang sama sekali tidak bisa mendengarnya. Yaya dan lainnya sibuk membantu menyelamatkan orang. Orila tidak lagi menahan mereka. Dia sudah menyiapkan peralatan disinfeksi dan membantu membersihkan luka lelaki tersebut terlebih dahulu. Dengan teliti membantunya membersihkannya, memberikan dia obat dan memberikan dia perban. Prosesnya sangatlah panjang, tetapi dia sama sekali tidak merasa direpotkan. Ketika dia sibuk, dia sepenuhnya menaruh hatinya dalam pekerjaannya menolong orang. Dia tidak memiliki waktu lagi untuk memikirkan Abang Hanselnya. Keadaan Miguel di sana juga samalah seriusnya. Terdapat sekelompok orang yang tertimpa reruntuhan gedung. Karena hal ini, tidak hanya jumlah personil penyelamatan semakin berkurang, tetapi jumlah korban jugalah meningkat. Staf medis juga tiba-tiba menjadi sangat cemas. 1 orang digunakan untuk mengobati beberapa orang. Meskipun sangatlah lelah dan berat, tetapi sama sekali tidak ada yang mengeluh lelah. Antusiasme semua orang menjadi sangat tinggi ketika Tuan Presiden secara pribadi mengajak semua orang untuk melakukan penyelamatan pada malam hari. Selanjutnya, semua orang melakukan hal seperti ini. Jika ada orang yang merasa sangat lelah sehingga tidak bisa membuka matanya lagi, mereka akan mencari beberapa ruang kosong untuk menjadi tempat peristirahatan sementara mereka. Siapapun tidak akan ada yang memperhatikan. Beristirahat sebentar, lalu kembali bersemangat melakukan penyelamatan. Pada saat mereka sibuk melakukan penyelamatan,
warna langit sudah menjadi sedikit lebih cerah. Mungkin setelah terdapat guncangan di tanah, warna langit selalu berwarna abu-abu. Ditambah lagi, selalu turun hujan. Cuaca menjadi sangatlah buruk. Mereka semua bergiliran beristirahat selama 1 hingga 2 jam. Tetapi Orila tidak. Semangatnya begitu luar biasa. Selalu bekerja dan tidak merasa lelah sama sekali. Yaya sudah terbangun dari tidurnya, melihat Orila yang masih sibuk, berkata dengan khawatir, "Babi imut, kamu sudah sibuk seharian. Istirahatlah sebentar. Meskipun kamu tidak bisa tertidur, setidaknya kamu bisa mengistirahatkan sebentar matamu. Semangatmu juga akan menjadi lebih baik." "Kakak Yaya, aku tidak lelah, sama sekali tidak merasa lelah." Orila tersenyum, dengan segera mengambil kain hangat dan membasuh wajah korban yang terluka. "Nenek, apakah kamu sudah merasa baikan?" "Baik, sudah jauh lebih baik. Anak muda, terima kasih." Nenek tersebut berkata hingga menangis. Menangis karena menyaksikan sendiri keluarganya meninggal di hadapan matanya, dan dibuat tersentuh karena dirawat dengan begitu hati-hati oleh anak-anak ini. "Nenek, jika Anda sudah merasa baikan, maka Anda harus beristirahat dengan baik. Aku akan pergi melihat keadaan paman di sebelah sana." Semua orang di tenda ini dirawat oleh Orila. Dia memanggil kakek, nenek, paman, bibi, memanggil dengan begitu akrab. Membuat orang yang baru saja terkena bencana dan tidak meninggal merasakan kehangatan. "Nak, kamu juga harus beristirahat. Jika kamu merasa kelelahan, kami semua pasti akan merasa khawatir kepadamu." Nenek itu begitu tulus menyayangi anak ini. Orila tersenyum dengan manis dan berkata, "Nenek, aku tidak." "Gadis kecil, kamu keluar sebentar." Perkataan yang belum selesai dikatakannya, presiden yang muncul di pintu tenda secara pribadi datang untuk memanggilnya. Gadis kecil. Apakah dia sedang memanggilnya? Dia sudah pernah memberitahukannya kepadanya jika dia memiliki nama. Dia tidak bernama gadis kecil. Dia bernama Orila. Dia bisa memanggilnya Rila. Jika dia masih saja memanggilnya gadis kecil, maka selanjutnya dia tidak akan memperbolehkannya memanggilnya Rila lagi. Perkataan ini dia mengingatnya dengan sangat jelas. Seumur hidup tidak akan dia lupakan. Dia seharusnya tidak berpikir jika dia hanyalah sedang bermain dengannya.